Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi untuk pembelajaran sosiologi. Masih materi yang sama, yaitu tentang perubahan sosial, tapi hari ini kita akan menjelaskan tentang faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial. Ya, oke. Sebelum memulai, Ibu harap kalian sudah mempersiapkan alat tulis dan juga jangan lupa absen. Absennya 2 ya untuk kelas 12. Absen di mata pelajaran sosiologi dan absen ke wali kelas. Ya, mungkin udah di-share ya sama wali kelasnya. Oke, Ibu akan lanjut menjelaskan tentang faktor penyebab perubahan sosial terlebih dahulu ya. Oke, nah di sini Ibu ada beberapa faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama itu ada perubahan lingkungan fisik. Nah, perubahan lingkungan fisik ini tentunya sangat berpengaruh terhadap penyebab perubahan sosial. Contoh, ketika ada contoh misalkan gini, ketika tadinya nggak pernah banjir, sekarang banjir, otomatis itu akan membuat masyarakat mengalami perubahan sosial. Contoh, daerah yang terkena banjir, pasti masyarakatnya akan mempersiapkan misalnya perahu karet, karena dia sudah tahu bahwa lingkungan fisiknya itu akan turun hujan itu pasti akan banjir, maka masyarakatnya mengalami perubahan sosial yaitu harus mempersiapkan ketika banjir itu tiba, gitu ya. Terus lingkungan fisik ini juga bisa contohnya dulu misalkan di Madang itu banyaknya perkebunan singkong. Sekarang sudah berubah menjadi hotel misalnya atau pabrik atau juga gedung-gedung perumahan gitu ya. Nah, itu juga akan berdampak terhadap lingkungan fisik, lingkungan masyarakat di sekitarnya. Itu sayang ya. Yang kedua ada penemuan baru. Nah, penemuan baru ini atau dinamakan dengan inovasi, tentunya ini menjadi penyebab perubahan sosial. Contoh, ketika internet belum diketemukan, dan sekarang sudah ada internet. Terus ketika lampu belum ada, sekarang sudah banyak jenis lampu. Nah, ini adalah penemuan-penemuan baru yang membuat perubahan masyarakat itu menjadi berubah gitu ya. Penemuan-penemuan baru ini. Misalnya, dulu itu kalau kita mau ngirim surat itu harus tunggu dulu dari pos 2 hari, 3 hari baru sampai. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, kalian cukup dengan by phone atau by email, atau kalian bisa WhatsApp, atau dengan IG, atau Twitter. Nah, kalian sudah bisa berbagi informasi terhadap orang yang ingin kalian bagi informasi tentang kalian. Nah, inilah karena adanya penemuan baru. Oke, yang ketiga, perubahan jumlah penduduk. Nah, ini ketika penduduknya semakin banyak, maka akan terjadi perubahan sosial di masyarakat tersebut. Misalnya nih, semakin sedikit lahan pekerjaan, jadi masyarakat akan lebih bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Terus pemerintah pun banyak harus memfasilitasi tentang perumahan untuk tempat tinggal penduduk ini, gitu ya, pendidikannya, maka akan berubah semuanya. Selanjutnya sayang, ada faktor keempat itu adalah perubahan lembaga sosial. Ini sudah jelas ya, ketika misalkan satu lembaga itu strukturnya berganti, maka otomatis akan terjadi perubahan sosial di masyarakat itu tersebut. Contoh ketika misalnya presiden kita yang baru bilang kebijakan ini, maka akan ada lagi kebijakan yang lain. Nah, itu yang disebut dengan perubahan lembaga sosial, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang masih tentang faktor penyebab perubahan sosial, itu masih poin selanjutnya ya, masih berlanjut ya. Nah, ada masuknya kebudayaan dari masyarakat lain. Ini kebudayaan-kebudayaan dari luar, misalkan dari Korea, dari Jepang, dari Eropa, ya ini akan membuat di masyarakat Indonesia akan mengalami perubahan. Contoh ketika kalian dulu sarapan dengan nasi uduk, tapi sekarang karena ada kebudayaan barat, banyak masyarakat itu sarapan dengan roti, susu, omelet, atau hal-hal yang berbau lebih ke
western, lebih ke barat-baratan ya. Atau kebudayaan lagi misalnya dari fashion, baju-baju kalian itu akan menyerap dari budaya-budaya yang masuk ke Indonesia ya. Selanjutnya ada poin pemberontakan atau revolusi. Nah, ini pemberontakan dan revolusi ini juga ini cukup ini juga ya membuat faktor penyebab perubahan sosial karena pemberontakan ini akan merubah masyarakat. Contoh misalnya ketika Timur Leste melepaskan diri dari Indonesia. Terus ketika terjadi pemberontakan GS30 PKI gitu misalkan ya kalau kita lihat sejarah, maka itu akan merubah masyarakat yang terkenanya gitu ya. Jadi pemberontakan ini juga bisa menyebabkan faktor perubahan sosial. Selanjutnya adalah peperangan. Ini sudah jelas, sudah pasti. Ketika peperangan, maka masyarakat akan mengalami perubahan. Maksudnya tadinya kita berani nih kemana-mana sendiri, tapi karena ada perang ya kita nggak berani dong. Nah makanya masyarakat mengalami perubahan sosial secara sosialnya, gitu ya. Selanjutnya ada pertentangan dalam masyarakat. Nah, nama lain dari pertentangan adalah konflik. Kalian pernah belajar konflik ya di kelas 11. Jadi konflik ini juga akan menyebabkan perubahan sosial, ya. Konflik pastinya. Ketika kamu konflik nih, kamu akan terjadi perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat karena adanya konflik. Oke, itu tadi ada 8 poin terjadinya faktor penyebab perubahan sosial. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ya faktor penghambat perubahan sosial. Ya, nah faktor penghambat sosial ini ada yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Jadi ipteknya terlambat, maka sudah pasti masyarakat tersebut akan ikut terlambat dalam menemukan hal baru. Contoh ya, misalkan yang lain udah Pentium berapa, kita masih Pentium 1. Yang lain sudah handphonenya lebih canggih, kita masih handphone yang cuma bisa SMS. Sekarang kan kita lihat HP ya atau handphone, alat komunikasi sudah sangat canggih sekali. Nah, terus selanjutnya kurangnya interaksi. Nah, kenapa Bu kurangnya interaksi ini bisa menjadi penghambat? Jelas, ketika kita hanya berdiam diri di rumah, kita tidak berinteraksi dengan masyarakat luar, otomatis info yang kita dapat pun hanya itu-itu saja. Tapi ketika kita banyak berinteraksi dengan masyarakat lain, maka akan mendorong perubahan sosial kita. Tapi ketika kurang, otomatis kita itu akan hal yang sangat menghambat perubahan sosial. Selanjutnya ada prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Nah, ini kalau secara Islamnya kita pernah mengenal kata suuzon. Nah, kita sudah berprasangka dulu nih, kita sudah bersuuzon sama orang bahwa kalau kita mengikuti kebudayaan ini maka akan begini loh, padahal kan belum tentu itu hasilnya negatif, gitu ya sayang ya. Selanjutnya ada faktor penghambat itu adat dan kebiasaan yang sulit dirubah. Nah, ini adat dan kebiasaan yang sulit dirubah. Ini misalnya nih, kebiasaan kamu, kalau misalnya kamu nih, saya mah adat saya tuh nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Nah, otomatis ini akan menghambat masuknya perubahan sosial kepada diri kamu, gitu, khususnya kepada diri kamu dan umumnya kepada masyarakat lingkungan kamu. Terus selanjutnya, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Jadi adanya kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam, sudah mendarah daging pada diri kalian, maka kalian sulit untuk menerima hal baru. Lalu ada hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Contoh ketika kita itu bersifat ideologis itu begini, kita sudah mengaitkan dengan agama misalnya. Aduh, gak boleh tuh, haram tuh Al-Quran, baca Al-Quran di HP gitu kan. Itu gak boleh tuh takziah melalui Zoom meeting, atau saya nggak boleh nih kita membawa-bawa Al-Quran di HP atau segala macam. Nah, ini yang bersifat ideologis yang akan menghambat juga perubahan zaman, perubahan sosial. Padahal ya, perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat maju ya, jadi itu jangan lagi jadi sebuah sekat kita untuk tidak mengalami perubahan sosial. Selanjutnya, rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Nah, ini juga ada beberapa masyarakat yang takut ketika kalau saya ikuti perubahan sosial, maka kebudayaan saya akan pecah belah. Nah, hal ini juga rasa takut yang berlebihan juga nggak baik ya sayangnya. Padahal belum tentu itu ya dapat menggoyahkan integritas kebudayaan kita ketika ada masuknya budaya baru. Jadi rasa takut itu juga jangan terlalu berlebihan. Waspada boleh, tapi tidak terlalu
harus berlebihan, tidak boleh sama sekali. Gitu sayang ya. Lalu ada sikap tradisional masyarakat. Nah, ini sikap tradisional masyarakat. Sikapnya masih kolot gitu ya, sikap yang enggak boleh rumah pakai tembok, nanti begini. Enggak boleh lantai diganti ubin, enggak boleh lantai diganti keramik, nanti begini. Jadi masih ada sikap-sikap tradisional yang sulit dirubah, yang akhirnya menjadi faktor penghambat perubahan sosial. Oke, 2 materi ini Ibu sudah sampaikan kepada kalian, Ibu harap kalian sudah memahaminya. Karena hari ini tidak banyak-banyak Ibu menjelaskan, hanya tadi faktor penyebab dan faktor penghambat. Seperti itu ya sayang ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang tadi Ibu Neng sudah jelaskan. Kalaupun tidak mengerti, kalian boleh bertanya melalui kolom komentar atau kolom yang ada di komentar di YouTube Ibu. Nah, selanjutnya jangan lupa juga dicatat materi yang hari ini, karena nanti Ibu akan seperti biasa akan menilai catatan kalian dari awal sampai sekarang. Terus juga diingatkan kembali yang belum absen segera absen. Absennya untuk kelas 12 ada 2, absen dengan guru mata pelajaran dan absen satu lagi dengan wali kelas. Gitu ya sayangnya. Oke, Ibu akan memberikan tugas di Google Classroom, berarti kalian jangan lupa tugas-tugas sebelumnya, karena kalau dibiarkan akan menumpuk, say. Oke, jangan lupa dikerjakan, tidak ada alasan apapun, kalian harus bisa mengerjakan. Tidak ada Bu, tidak bisa dikirim Bu, nggak bisa dikirim, cobalah berpikir, kamu bisa ketik langsung di Google Classroom-nya, atau kamu bisa membuat terlebih dahulu lalu copy paste, pokoknya berpikirlah sekreatif mungkin bagaimana tugas itu bisa terkirim ke Bu Neng. Oke sayang. Akhirnya Ibu tutup dengan alhamdulillah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Jangan bosan-bosannya untuk mengikuti pembelajaran sosiologi dan jangan banyak main. Tetap jaga protokol kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi corona COVID-19 ya sayang ya. Jadi tolong maksud Ibu tetap jaga kebersihan. Jangan lupa kalian itu selalu mencuci tangan dan selalu menjaga orang-orang di sekitar kalian yang kalian sayangin. Oke? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.